Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session by Foster & Bridge Indonesia. Saya Nastiti, saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Saya harapkan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Nah, pada sesi webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan kita bahas adalah How a Good Manager Be Agile to Lead the Change, yang akan difasilitasi oleh Bapak Kusuma Adi Saputra, MSI ACC. Di mana kita akan membahas bagaimana manajer mempunyai mindset agile dan juga adaptif di tengah perubahan dan situasi transformasi yang masif, business digitalization, dan juga bekerja secara working from home. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana sih seorang manajer yang baik itu menjadi agile ya untuk memimpin sebuah perubahan. Nah, kalau kita bicara agile ya lucu juga gitu kalau di bahasa Indonesia kan spellingnya jadi agile gitu ya. Agile gitu ya. Sekarang jadi manajer nggak kayak dulu waktu mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu. Manajer dengan konsep yang sekarang itu udah totally different. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita bahas bersama-sama. Sehingga pada saat nanti teman-teman baik yang sekarang sudah jadi manajer atau yang insya Allah akan menjadi manajer tahu bagaimana seseorang manajer itu nanti kemudian memimpin timnya dan juga kemudian berkontribusi dalam organisasinya. Jadi nggak hanya sekedar memimpin perubahan, tapi perubahan mindset menjadi seorang manajer itu sendiri. Oke, nah kita sebelum membicarakan mengenai topik yang akan kita bahas, kita bicara mengenai tantangan bisnis yang ada sekarang. Ya, mungkin nggak hanya bisnis saja, tetapi juga di semua sektor sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa, terutama pasca COVID-19 pandemi yang di beberapa negara sekarang bahkan sudah menjadi endemi. Ya, nah kalau kita lihat sekarang nomor satu, lingkungan di bisnis itu berubah dengan sangat cepat. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Abdi Nugroho nih Pak. Saya ingin bertanya, apakah metode atau mindset agile ini cocok untuk semua bidang bisnis? Salah satunya pekerjaan dengan dalam bidang yang sifatnya project, Pak. Ya, justru agile ini sekarang malah banyak dipopulerkan di project ya, software development ya, IT infrastructure dan sebagainya gitu. Jadi intinya sebenarnya dari agile ini kan mindsetnya. Bagaimana sih sebuah pekerjaan itu bisa di-deliver dengan cepat ke clients gitu. Nah, kalau project kan pasti ada kliennya ya. Baik itu klien dari eksternal perusahaan maupun internal perusahaan. Bagaimana pengambilan keputusan bisa cepat? Bagaimana deliverables? Kalau project itu kan ada phasing-phasingnya gitu ya. Itu deliverable-nya bisa dilakukan dengan cepat. Bagaimana semua team members dalam project itu bisa punya opportunity untuk keluar semua potensinya. Setiap team member itu kan punya pengalaman, punya edukasi, punya pengetahuan dan sebagainya, ya. Nah, itu bagaimana pada saat pekerjaan proyek itu keluar semua. Nah, secara umum bisa ya, walaupun bagaimana penerapannya tentunya tergantung dari proyek apa yang dilakukan. Kayak gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Abdi atau Pak Jeffrey, masih ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan kepada Pak Adi? Mungkin dari pertanyaan tadi, dari penjelasan Pak Adi tadi? Mungkin dari saya dulu, Bu. Oke, silakan. Ya. Jadi penjelasannya, Pak. Jadi kan jujur kenapa saya menanya seperti ini, karena
bisnis kami sendiri lebih sifatnya ke project yang untuk maintenance services di oil and gas seperti itu Pak. Dan kami khawatir ketika perubahan ini terjadi atau dilakukan, impact-nya itu malah ke arah negatif Pak, karena kami sendiri jujur masih bentuk dalam rigid juga konsep pemikiran, mindset dan culture dari perusahaan kami seperti itu Pak. Jadi memang masih banyak PR besar untuk ke arah sana seperti itu Pak. Oke, ya. Nah, dari artinya pertanyaan Pak Abdi ini dari mindset perusahaannya masih yang sifatnya mungkin mekanistis gitu ya Pak Abdi ya? Iya betul Pak. Ya. Jadi masih tetap leader yang mengambil alih, tidak menerima masukan dari bawahan seperti itu sih Pak mindsetnya. Oke, ya. Nah ini memang untuk tim member perlu rada pelan-pelan gitu ya menghadapi karena suka nggak suka yang namanya leaders kan udah ada di situ gitu ya. Kita nggak bisa main apa istilahnya hajar aja gitu ya. Pengalaman saya sih biasanya tipe-tipe leaders yang memang udah terbiasa rigid, mekanistis, nggak bisa secara frontal itu kita adu pendapat atau berbeda pendapat gitu ya. Jadi nomor satu tuh kita perlu ya nomor satu walaupun kita nggak setuju dengan pendapat beliau atau cara beliau, kita perlu respect gitu ya. Yang kedua, cara kita memberikan pendapat itu lebih sebenarnya dalam konteks menambahkan dari apa yang dia sudah sampaikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang totally frontal berbeda gitu. Tapi kan Pak, nah kalau udah manajer-manajer yang rigid ya paling anti dengar kata tapi gitu. Tapi, namun gitu ya. Atau nggak bisa Pak, ini nggak bisa di jalan, itu lebih parah lagi gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang bilang, wah saya sih nggak peduli Pak, pokoknya apa yang ada dalam pikiran saya omongin aja ya silakan aja sih. Cuman setiap pilihan itu kan selalu punya konsekuensi gitu. Bahkan managers yang udah agile aja kalau di challenge depan umum oleh tim membersnya itu dia secara umum walaupun dia nggak ngeluarin langsung ya, tapi dalam hatinya tuh nggak suka karena pada dasarnya secara umum managers itu kan dia punya authority, kita harus respect di otoritas. Kalaupun nanti ada usulan-usulan, Anda bisa sampaikan secara empat mata via email, atau ada kesalahan yang dia lakukan, salah ngomong atau salah apa, kita bisa sampaikan via email. Pak, mohon maaf tadi mungkin maksudnya ini ya Pak ya, via email boleh juga. Jadi harus hati-hati. Oke, bagaimana Pak Abdi? Iya Pak, betul. Takut kami yang khawatir dari saya pribadi sih, kita nanti bisa kehilangan potensi-potensi orang sih Pak. Ya kan, kalau misalnya ada kita ya open minded lah, bahwasanya pemikiran-pemikiran dari anak-anak zaman milenial itu cukup bagus karena mengikuti teknologi. Khawatirnya kita tidak bisa bersaing kan Pak. Betul. Ketika tidak menerima seperti itu, khawatirnya nanti dia akan berpindah ke perusahaan lain seperti itu sih Pak. Itu yang kami takutkan saat ini sampai sekarang. Betul. Nah, oleh karena itu tadi artinya kita nih sebagai team members jangan hanya sekedar pointing fingers ke managers kita bahwa ini manajer kita memang nggak bisa berubah. Tapi kita nih sebagai entrepreneurs gitu ya di dalam perusahaan selalu berpikir bagaimana membantu dia untuk berubah. Gitu. Membantu dia untuk berubah. Salah satunya itu tadi ya, memberikan feedback secara hati-hati ya. Terus kemudian memancing dia untuk berpendapat gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke tips-tips berkomunikasi dengan atasan gitu ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menurut Bapak gimana gitu. Atau juga menyampaikan artinya pandangan-pandangan ya. Kadang-kadang usul itu juga bukan satu hal yang bisa diterima gitu. Tapi kalau misalnya bahasanya lebih diperhalus gitu ya, mungkin dia akan lebih bisa menerima. Gitu. Dibalikin lagi, menurut Bapak gimana? Gitu. Jadi seperti itu ya, Mas Abdi.
Iya Pak Kusuma, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, mantap nih Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Abdi. Oke, kita buka sesi terakhir nih. Ada pertanyaan terakhir dari bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang di Zoom. Untuk masih ada waktu sedikit. Ada pertanyaan terakhir. Saya boleh menyambung punyanya Pak siapa tadi? Abdi ya Bu. Oke, silakan Bu Uswatun Hasana. Ini kalau di kami Pak, sebenarnya yang dikhawatirkan Pak Abdi itu sudah terjadi kalau di perusahaan saya. Jadi turnover-nya karyawan keluar masuk itu sudah sangat tinggi begitu Pak. Dan problemnya memang yang sempat dibilang Pak Kusuma itu katanya kan di manajernya, dan itu memang betul Pak begitu. Contoh misalkan posisi saya sekarang kan ada di supervisor. Nah, saya punya atasan itu ada manajer, general manager, ada presiden direktur Pak begitu. Dan itu untuk ke tahap-tahap itu kita membawa inovasi kita itu cukup ini menurut saya Pak, cukup effortnya tidak cukup 1-2 tahun Pak saya Pak begitu. Dan itu karakternya memang berbeda-beda. Saya tertarik justru untuk yang cara komunikasi tadi Pak begitu. Cara komunikasi seperti apa yang harus saya lakukan, karena by data sudah begitu. Kita kan menyodorkan sesuatu, keputusan dan lain sebagainya itu kan kita menyodorkan data. Bahkan saya bikin itu sampai bikin 2 option. Jadi misalkan saya ketemu manajer A, option saya 1 ini, 2 ini, kekurangan kelebihannya ini Pak. Jadi mereka tidak usah mikir, tinggal milih sebenarnya Pak begitu. Itu pun di masalah besarnya itu ada di turunan strateginya Pak begitu. Jadi goal-goal tunggal yang mereka buat turunannya sampai ke lini paling bawah itu masih bentuknya masih assignmentnya parsial begitu Pak. Dan akhirnya pelaksana teknis di bawah juga ada ada barier yang sangat tinggi. Lalu ini saya harus bekerja 1 minggu 7 kali 24 jam untuk ini, tapi kok begitu aja Bu gitu, nggak ada perubahan, nggak ada ini, dibawa ke atas hasilnya juga begitu. Kita pun harus bagaimana gitu Pak maksudnya Pak. Cara komunikasi seperti apa lagi yang harus saya lakukan kepada atasan-atasan saya begitu. Karena kan kalau atasan itu kan juga ada politiknya ya Pak ya. Mereka berubah itu kan juga ada ininya, ada etikanya kayak gitu Pak. Seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Baik Bu Uswatun Hasana dan juga buat teman-teman sekalian. Nah, ini memang masalah yang masih banyak terjadi ya di banyak organisasi, bahkan di perusahaan-perusahaan yang relatif baru, startup juga surprisingly banyak yang masih seperti ini. Apabila manajemen ya atau leaders memang belum punya awareness mengenai agility, maka memang perlu proses. Memang perlu proses untuk buat kita memberikan awareness bahwa agility itu udah jadi mandatory ya. Jadi perlu ini dulu ya, perlu kita pahami dulu, karena saya belum menemukan solusi yang instan gitu ya, begitu menerapkan satu konsep terus besoknya berubah gitu, karena ini soal mindset ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya, kalau memang itu sudah direction dari secara umum ya kita bicara ya, dan juga berdasarkan pengalaman saya, kalau memang sudah deskriptif kita lakukan, diperintahkan oleh ke kita, maka sebaiknya kita lakukan dulu ya, dan kita share juga hasilnya. Dari instruksi tersebut, gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah kita bisa seperti tadi Bu Uswatun Hasana, itu kita lakukan Pak, kita sudah lakukan ini, hasilnya seperti ini, gitu. Mohon izin kalau saya punya tambahan usulan nih Pak untuk memperkuat hasilnya di masa depan nanti. Jadi jangan sampai kita bilang, nah kalau saja kita melakukan hal yang lain Pak, kita bisa lebih berhasil. Wah, itu bisa membangunkan macan tidur. Karena dia merasa kemudian di challenge ya, otoritasnya. Untuk kedepannya saya bisa tambahkan Pak sedikit mengenai supaya nanti bisa memaksimalkan hasil ya. Jadi
hati-hati untuk secara prinsip hati-hati untuk berfrontal ya, beradu pendapat secara frontal kepada para managers yang memang masih punya mindset rigid gitu dan mekanistis. Secara umum itu sih Bu Suatu, dan itu memang perlu proses ya nggak bisa langsung. Mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran. Dan yang nggak kalah penting adalah kita bisa seperti tadi Bu Suatu Hasana, itu kita salurkan, Pak, kita sudah lakukan ini, hasilnya seperti ini gitu. Mohon izin kalau saya punya tambahan usulan nih Pak untuk memperkuat hasilnya di masa depan nanti. Jadi jangan sampai kita bilang, nah kalau saja kita melakukan hal yang lain Pak, kita bisa lebih berhasil. Wah, itu bisa membangunkan macan tidur. Karena dia merasa kemudian di challenge ya, otoritinya. Untuk kedepannya saya bisa tambahkan Pak sedikit mengenai supaya nanti bisa memaksimalkan hasil ya. Jadi hati-hati untuk secara prinsip hati-hati untuk berfrontal ya, beradu pendapat secara frontal kepada para managers yang memang masih punya mindset rigid gitu dan mekanistis. Secara umum itu sih Bu Suatu, dan itu memang perlu proses ya nggak bisa langsung. Mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran untuk bisa tetap di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi, Bu Suatu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari di kolom chat terakhir ya. Boleh ya, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai karyawan menyikapi atau menerima perubahan yang kurang related atau tidak sesuai dengan job desk yang ada? Dari Ibu Natika nih Pak. Ya, terima kasih Bu Natika ya. Pahami dahulu agenda perubahannya apa. Seringkali ini kita ya secara umum ya saya juga sering mengalami itu gitu. Jadi begitu ada perubahan yang ditentukan oleh perusahaan, kita udah langsung nolak atau kita udah punya mindset yang mungkin berbeda dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan. Jadi perlu diketahui dulu apa sih perubahannya, kenapa sih agenda perubahan itu dilakukan ya, sehingga kita bisa mengerti secara utuh maksud perusahaan untuk melakukan perubahan itu gitu. Sebelum kemudian kita memberikan masukan atau memberikan pandangan ya gitu, pandangan lebih tepatnya. Karena kadang-kadang perubahan itu juga sifatnya deskriptif ya dari perusahaan, karena udah top down aja gitu. Karena kita memang menjadi team member di situ, nomor satu kita perlu pahami, yang kedua berikan pandangan kita mengenai perubahan tersebut, baik sifatnya langsung maupun tidak langsung. Kalau nggak bisa langsung, ya bisa titip sampaikan ya ke orang-orang yang memang mungkin didengar oleh manajemen, atau di saluran-saluran yang memang perusahaan berikan. Kadang-kadang sekarang kan udah ada platform employee engagement ya. Kita bisa masuk kasih usulan anonim gitu, boleh juga kalau memang ada diberikan. Gitu. Nah, kalau memang sifatnya deskriptif ya kita tetap harus lakukan, suka nggak suka ya. Dan kembali ke tadi jawaban saya ke Bu Suatu ya, kita lakukan dan kita jangan lupa kasih feedback mengenai hasilnya gitu. Hasilnya dibanding dengan harapan yang diberikan, dan kemudian diberikan juga feedback dengan cara begini, ini apa-apa saja yang menyebabkan misalnya ada gap antara yang diharapkan dengan yang terjadi gitu. Sehingga nanti dari manajemen itu bisa punya pandangan yang lengkap gitu. Dan akan lebih added value lagi kalau kita bisa memberikan pandangan-pandangan. Dan untuk bisa membuat itu lebih efektif, bisa membuat itu lebih menghasilkan, ini bisa ditambahkan ini gitu ya. Oke. Puas ya kita diskusi kita hari ini dari tentang agile manager kita ke gaya kepemimpinan, betul. Komunikasi ya Pak ya, dan juga ke perubahan ya Pak ya. Iya. Intinya diplomatis saja lah ya gitu ya kalau buat menghadapi organisasi atau managers yang masih rigid.
Ya. Memang bertahap ya Pak ya, ada prosesnya ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak, karena waktunya sudah habis nih Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan juga tanya jawab di webinar hari ini yang tentunya sangat menarik. Semoga apa yang sudah dibahas di hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sudah join nih di webinar hari ini ya. Nah, rekan-rekan juga bisa bantu subscribe, like, dan juga share video-videonya, serta bisa juga meninggalkan komentar berupa saran mengenai topik apa sih yang ingin dibahas di sesi virtual learning session atau webinar berikutnya, ataupun juga di program Connecting Time berikutnya. Oke, kami tunggu ya rekan-rekan semuanya. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami agar terus dapat mendapatkan update-update terbaru dari Foster and Bridge Indonesia. Bisa follow Facebook page, YouTube channel, Instagram, dan juga LinkedIn kami. Baik, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Adi, Bapak Kusuma Adi Saputra, karena sudah memberikan materi yang sangat bagus sekali hari ini. Dan untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara. Saya Nastiti Handayani dan seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye.